Nih, oh udah. Hai semua, udah lama ya gue nggak ngevlog dan ini eh, baru aja pulang habis ada acara dan bahas apa ya? Gue coba untuk mulai rutinin lagi vlognya karena kemarinan lagi banyak banget kegiatannya dan udah akhirnya pelan-pelan bisa kelar ya karena udah masuk ke hari liburan. Belakangan gue lagi cari suasana baru, gue lagi banyak mencoba hal-hal yang baru. Gue yang lebih banyak di rumah dan introvert ini, tiap minggu malah ada kegiatan di luar rumah. Jadi gue lebih banyak untuk kumpul sama teman-teman, sama orang terdekat. Gue pengen menyaksikan bagaimana kehidupan orang-orang di luar sana. Gue pengen lebih peduliin kehidupan di orang sekitar gue gitu ya. Kemudian gue juga coba hal-hal baru. Gue pengen nyoba waktu itu gue pengen nyoba untuk belajar minum kopi pelan-pelan ya, cappuccino dulu, baru nanti akhirnya pelan-pelan belajar ice americano. Terus sebenarnya gue juga akhir-akhir masa liburan ya, sebenarnya nggak liburan ya, paling kayak cuma liburannya paling kayak cuma 4 hari karena gue perlu siapin untuk tahun depan. Gue lagi pengen belajar banget nih untuk belajar ngelukis. Gue pengen juga sebenarnya selain ngelukis tuh gue pengen satu lagi sebenarnya. Gue pengen belajar bahasa asing gitu ya. Kemarinan di awal tahun gue semangat banget belajar bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Tapi karena ada banyak hal yang gue pengen lakukan jadi kayak itu berhenti dulu gitu ya. Udah sampai berapa kali pertemuan katakana udah gitu. Jadi udah stop dulu gitu, udah mulai mumet gitu. Jadi di tahun ini ya kan, ini tanggal berapa sih? Tanggal 20. Berarti kurang lebih 11 hari lagi lah ya. 11 hari lagi, 10 atau 11 hari lagi kita akan masuk ke 2025 dan mungkin di tutup tahun ini gue akan lebih fokusin juga ke vlog. Semoga tiap hari bisa ngevlog. Ada sih yang lucu ya kalau misalnya gue kayak lagi jalan ke mall. Anyway, gue suka kalau misalnya punya waktu sendiri gitu ya, kayak ke mall sendiri, misalnya jalan-jalan sendiri gitu ya. Karena bukan hanya gue nyari misalnya makanan di mallnya gitu, enggak juga, tapi gue cari inspirasi aja. Gue perlu untuk memperhatikan orang-orang di sekitar ya. Konteksnya kan karena yang lebih strategis adalah di mall gitu ya. Jadi gue memperhatikan orang-orang di mall tuh mereka gimana ya sekarang, yang mereka omongin apa, yang mereka lagi butuhkan apa sih sebenarnya yang menurut mereka penting. Gue nggak tanya-tanya satu-satu sih, tapi gue observasi aja. Nah, jadi selain gue dapet makanannya, gue bisa observasi orang dan gue bisa cari inspirasi untuk nulis buku selanjutnya. Nah, gue tuh kalau ke mall ya, gue keinget banget satu peristiwa yang lucu banget. Jadi waktu itu gue nggak tahu ya, gue udah pernah share ini belum sih di vlog. Gue pernah habis acara gereja, gue ke mall. Terus ya seperti biasa, gue juga, ya gue adalah gue gitu kan, yang memang gimana ya, ya gitu kan. Gue lagi jalan kan biasa ada ya agent-agent yang promoin kartu kredit gitu. Dan biasanya gue tahu banget kalau misalnya mereka kan melihat dari penampilan ya gitu kan. Kalau kelihatannya kayak wih dewasa banget nih gitu kan.
atau enggak misalnya kayak wih ini mbak-mbak nih gitu kan. Nah biasanya gue udah kelihatan, gue udah melihat gerak-gerik mereka, gue udah ngelihat hal itu. Nah biasanya tuh gue agak menjauh gitu. Kalau misalnya kayak kepaksa jalan, ya udah gue jalan aja. Tapi yang lucunya adalah itu gue inget banget terjadi di tahun ini ya. Gue lupa bulan apa. Tapi waktu itu gue lagi pulang gereja ya pakai baju yang biasa lah ya ke gereja gitu. Dia nawarin, dia ngejer abis gitu ya. Bu, gue lupa tuh nyebutnya Bu atau Ci gitu. Bu kalau nggak salah. Bu mau nggak? Udah punya kartu kredit ini belum Bu? Gitu kan. Bu ayo Bu gitu kan. Terus karena anyway gue pakai masker juga, gue nggak buka wajah gue pakai masker karena gue emang lebih suka pakai masker. Gue bilang maaf Pak, saya nggak kerja gitu ya. Nah terus dia bilang gak apa-apa Bu, ibu rumah tangga juga gak apa-apa kok. Terus gue kayak astaga, dalam arti ya gue ini orangnya suka iseng gitu, maksudnya suka iseng karena kayak gue ngomong apa terus gue mau lihat respon orang tuh kayak gimana gitu. Jadi lucu banget karena kayak gue jawab apa lagi kalau udah digituin gitu, padahal maksudnya gue belum nikah, gue bukan ibu rumah tangga gitu kan. Tapi dia ngira ketika gue ngomong gue gak kerja gitu ya, maksudnya gini, mungkin teman-teman yang baru pertama kali ngeliat gue nonton vlog ini, gue itu kan hamba Tuhan full time sebagai penginjil, dan gue gak disupport sama gereja gitu ya. Jadi ministry yang ada, yang gue lakukan itu personal gitu. Jadi kalau dibilang kerja, gue kerja gitu. Tapi kalau gaji bulanan tuh nggak ada lah gitu ya, nggak tetap juga gitu kan. Nah jadi ya gue apa adanya aja, kan gue juga nggak terbiasa berbohong ya. Jadi kalau ditanya, ditawarin gitu, gue jawabnya adalah waktu kemarin, waktu gue masih S2, gue jawabnya masih sekolah Pak. Dia langsung diem tuh gitu kan. Tapi karena gue udah selesai kan sekolahnya, jadi gue jawabnya apa nih? Udah gue bilangnya, aduh saya nggak kerja Pak gitu. Kayak kemarin juga, aduh ketika gue lagi ngurus ada satu ada yang bermasalah, jadi gue harus ke customer service di salah satu bank. Dan anyway, gue tuh udah bener-bener kayak cuma pakai kaos, celana biasa, sandal jepit gitu. Gue udah pakai masker juga, jadi cuma kelihatan ini nih mata doang. Terus gue datang duduk, gue bilang gue mau ngurusin ini dan segala macam, terus dia mau bantuin tanpa gue harus ke customer service gitu ya. Terus dia banget yang bilang, misalnya Bu ini kan misalnya harus kasih tahu kerjanya apa segala macam gitu kan. Jadi dia udah manggil gue Ci kan, Ci ini Ci diisi Ci, usaha apa Ci gitu kan. Terus gue mikir gue ngomongnya gimana gitu ya. Jadi yaudah gue tulisnya gue penulis aja gitu, karena kan gue nulis buku gitu ya, baru tiga. Terus lucunya lagi waktu dia bilang, Ci ini masukin per tahun pendapatannya gimana gitu. Terus dia yang pilihin lagi gitu. Kayak amin, oke pilih mbak yang itu langsung gitu, kayak sebuah doa ya, iman ya untuk di tahun depan. Per tahun bisa kesekian gitu jumlahnya. Aduh. Jadi apa ya, menurut gue tahu kehidupan tidaklah mudah, tapi sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa bikin kita ketawa gitu. Jadi gue sendiri ketika jalan-jalan sendiri gitu ya, gue ngerasa gue emang memilih untuk emang pengen jalan sendiri aja gitu. Dan gue merasa kayaknya enak banget ya gitu ya, maksudnya memperhatikan kalau ada aja hal yang lucu sebenarnya di sekitar kita gitu loh. Jadi menurut gue kebahagiaan itu adalah pilihan. Ya ketika lo mau memilih untuk bahagia, maka apapun yang lo lihat itu bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup lo. Jadi nggak perlu tunggu sesuatu yang yang baik dulu, nggak perlu tunggu gitu ya secara pasif untuk ini dulu, itu dulu, untuk berprestasi dulu.
Karena gue melihat sebenarnya ada banyak banget peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi untuk menghibur gue. Jadi itu yang gue hari ini lucu banget. Ya.